Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan membahas sebuah film horor berjudul Arang tahun 2006. Sebuah film yang menceritakan perjalanan mengungkap pembunuhan misterius. Apakah para detektif akan berhasil atau malah menjadi korban keganasan juri? Kita langsung saja ke filmnya. 너 여기서 뭐하니? Di awal kita diperlihatkan pria di rumahnya sedang santuy saat cuaca sedang hujan. Ia melihat komputernya dan ada kiriman email yang berisi video rumahnya dimasuki seseorang dan tiba-tiba dia bernama So. Di pagi hari ia jogging dan berolahraga, siangnya ia menemui bapak ini dan sekarang kita tahu bahwa So adalah seorang detektif polisi. Ia ditugaskan berpartner dengan kita sebut dia Hyun untuk menyelidiki pria yang tewas di awal film yang kita lihat tadi. Dan juga ternyata anjingnya pria itu juga tewas bersamaan dengan si pria. Beralih ke seorang kameramen yang sedang memotret foto pernikahan. Tiba-tiba di sana kamera merekam sesosok wanita yang jika dilihat di luar kamera wanita itu tidak ada, dan secara mengagetkan sosok itu terlihat tepat di depan kamera. Di sisi So dan Hyun kembali menyelidiki penyebab kematian pria itu. Mereka mendatangi seorang wanita dan wanita itu mengatakan bahwa si pria tewas itu sering ke psikiater dan melukis ibunya yang dibiarkan meninggal dunia. Karena sudah mulai membingungkan, So dan Hyun makan di warung. Hyun mengatakan bahwa ia penasaran kepada orang yang tega melakukan pembunuhan. Apa sih di otak pembunuh itu, kata Hyun. Ia juga menanyakan So kenapa seorang wanita mau bekerja seperti ini, dan So dengan polosnya berkata ia bekerja untuk membunuh seseorang. Pembicaraan ditutup dan mereka berdua berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. Kita ke si kameramen yang memotret acara pernikahan tadi. Terlihat dia sedang di rumahnya sembari mengedit video yang ia rekam. Dan tiba-tiba, ia membuka email tersebut dan tampak di jendela seperti ada bayangan yang mengintipnya. Ia memberanikan diri membukanya dan terlihat mata seseorang, darah mulai mengucur ke lantai dan kita semua tahu apa. Modar. Esoknya So dan Hyun mendatangi TKP itu dan menemukan foto persahabatan. Langsung mereka mendatangi salah satu orang yang ada di foto itu dan terlihat pembicaraan sangat amat singkat karena memang tidak ada yang bisa digali dari dia. So dan Hyun mendatangi dokter otopsi dan Pak Dokter bilang kematian mereka berdua disebabkan oleh gas beracun. Tetapi yang aneh adalah dampak gas beracun tidak ada di tubuh mereka. Jadi dua korban ini kematiannya menganehkan. Sampai saat ini bahkan dokter sekalipun tidak bisa mengidentifikasi sebab musabab kematian dua orang itu. Scene beralih ke dia. Orang yang diwawancara tadi siang sama So dan Hyun. Dia mendapatkan email dari jurik itu juga. Setelah email itu dibuka, tiba-tiba lampu kamar mandi menyala. Terlihat dia kurang peduli dan mending mandi. Namun ketika ia mengosok kepalanya, tiba-tiba ada rambut panjang yang ia raih dan sosok wanita berambut panjang ada di sana. Dan tentu kita tahu apa. Modar. Para detektif pun mendatangi TKP termasuk So dan Hyun. Mereka membawa HP korban ke kantor dan membuka isi galerinya. Tampak video email jurik itu. Karena itu email mereka berhasil melacak website sumber video itu dikirim dan mereka berhasil membuka salah satu web yang di dalamnya ada beberapa foto dan biodata profil wanita di sana. 근데 좀 이상해요. 그래요. 9년 전에 실종 처리된 사람이에요. 내가 여기서 한번 알아볼게. So langsung menghubungi polisi setempat dan menanyakan wanita yang ada di foto web itu. Dia bernama Kim Min Jun. Si polisi mengatakan bahwa wanita itu sangat menyedihkan. Ayahnya kerja di laut meninggal, dia tinggal dengan neneknya, dia meninggal dan neneknya ikut meninggal juga. So langsung menyusuri rumah peninggalan wanita itu dan menemui seorang wanita di sana. Si wanita menceritakan bahwa Kim Min Jun adalah temannya sejak SMP. Kim Min Jun berpacaran dengan pria bernama Juno dan tak lama hubungan mereka kandas karena Juno mati dibunuh orang Seoul. Setelah ditinggal pacar, Kim Min Jun mulai menyendiri dan tak terlihat lagi. Gosip warga bilang dia bundir. So bertemu kembali dengan Hyun dan menceritakan beberapa temuan dan cerita warga tentang wanita bernama Kim Min Jun itu.
Lalu mereka mulai mengecek ke rumah korban pertama dan mengecek kuburan anjing yang juga mati bersamaan dengan pria itu. So merobek tubuh anjing itu dan menemukan sebuah pita video. Tentu di kantor mereka langsung memutar isinya dan tampak di video ada 4 pria yang memperkosa wanita sampai mati. Esoknya So dan Hyun langsung mencari wajah-wajah yang ada di video itu dan mereka menemukan satu orang pelaku. Tepat di saat itu ia terlihat telah membunuh istrinya dengan pisau. Ia dibawa ke kantor dan ia memang adalah satu dari sekian pria yang memperkosa wanita sampai mati di pita video yang ditemukan. Ternyata semua yang ada di foto ini adalah korban setan email. Yang berarti semua korban adalah teman-temannya dia dan sekarang hanya dia yang masih hidup. Tentu kecurigaan meluncur padanya bahwa dia yang membunuh semua temannya agar kasus ini gak bocor ke polisi. Ia jujur bahwa dirinya tidak tahu mengenai kematian teman-temannya. Ketika ditanyakan kenapa ia membunuh istrinya, ia mengatakan bahwa saya melihat wajah dia. Nah, clear sudah di sini. Setan ini adalah Kim Min Jun yang dibunuh dan diperkosa oleh 4 pria ini. Dan sekarang arwah dari Kim Min Jun hendak membalas dendam. Tentu sebagai detektif mereka bertiga tidak mau alasan yang tidak rasional seperti itu, jadi mereka bertiga pergi dan meninggalkannya sendiri. Di kesendirian itu ternyata tiba-tiba kejadian tak diinginkan pun terjadi. Para detektif dan polisi membantunya tetapi ia tidak terselamatkan dan tampak di sana So melihat sebuah foto. Ia kembali mengecek ke video itu dan sedikit skill naik turun kecerahan ia melihat satu detail kecil dan ternyata bukan 4 orang dalam video itu melainkan ada 5 orang di sana. Dan orang kelima itu adalah dia. 저 어리버리 청춘은 누구세요? 담배라면 찾을 줄 알았어요. 여기 없어. 역시 맞았어. 왔어. 자, 빨리 출동하자고. 예. So dan Pak Detektif langsung bergegas mencari Hyun. Flashback dimulai, di mana Hyun ternyata adalah teman sekolah Kim Min Jun. Ia menyukai Kim Min Jun tetapi Kim Min Jun sudah punya pacar. Ketika Kim Min Jun dan pacarnya bermesraan di sebuah gubuk, Hyun melihat hal itu. Hari demi hari berlalu rasa panas di dalam dirinya membuat ia melakukan tindakan yang keji yang akhirnya membuat Kim Min Jun terbunuh. Dan di sini kita tahu video ini adalah rekaman yang di-shoot oleh si Hyun juga. Ketika Pak Detektif datang ia disandra Hyun dengan pistol untuk menggali seorang mayat di tumpukan pasir. Hyun menembaknya untungnya So di sana membawa pistol juga. So menceramahi Hyun bahwa kehidupannya menyedihkan dan akan terus menyedihkan karena menjadi salah satu sebab orang yang dia cintai sendiri terbunuh. Dengan hidup seperti itu So tidak perlu membunuh Hyun karena rasa sakit dan stres akan membunuh dirinya sendiri dengan perlahan. Hyun yang mendengar hal itu tersadar dan dengan itu dia. 그렇게 사는 게 두려워요. Dari film ini kita belajar bahwa jangan menghancurkan diri sendiri hanya karena cinta. Apa yang kita sukai bukan berarti harus menjadi milik kita. Karena perasaan kita tidak wajib disetujui orang lain. Jadi kadang bersifat tawadu itu harus dikedepankan daripada terlalu pede yang akhirnya menyusahkan umat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.